Kasus dugaan jual beli perkara oleh seorang jaksa berinisial AT di Kejati Lampung masih dalam penyidikan internal pihak Kejati Lampung. Kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan baik terlapor, pelapor, dan saksi-saksi. Rabu pagi, Kejati Lampung Hafinur menegaskan akan memberikan sanksi tegas jika anak buahnya terbukti bersalah. Sebab hal tersebut dapat menciderai nama baik kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Sanksi maksimalnya adalah pemecatan dan proses hukum pidananya akan diserahkan ke polisi. Ya, terhadap jaksa yang bersangkutan, klarifikasikan semua. Mengklarifikasi siapa yang menerima, siapa yang memberi. Nah, kalau tidak salah, kalau tidak salah ya, tapi mungkin hari ini pihak yang mengajukan itu katanya ada jaksa yang terlibat. Benar apa enggak kalian? Kalau memang jaksa yang terlibat, saya hukum ya. Seandainya benar terbukti itu. Oke, terima kasih, Mas. Oke. Dugaan jual beli perkara tersebut mencuat setelah seorang istri terdakwa kasus illegal logging melaporkan jaksa berinisial AT ke Polres Pringsewu. Vonis hukuman terhadap terdakwa tidak bertambah ringan, padahal istri terdakwa mengaku telah menyetorkan uang sebesar 30 juta rupiah ke jaksa berinisial A. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pria berinisial RS berusia 48 tahun ditangkap polisi Sungai Selatan Lampung Utara pada Rabu siang karena terlibat kasus dugaan pemerkosaan. Korbannya tidak lain adalah putri tirinya sendiri berusia 14 tahun. Pemerkosaan terhadap korban tersebut dilakukan tersangka di rumahnya di Sungai Selatan Lampung Utara saat istrinya sedang pergi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pemerkosaan tersebut terungkap setelah korbannya takut pulang ke rumah dan melapor kepada bibinya. Berawal dari laporan korban inisial J yang merupakan anak, kami mengetahui keberadaannya, kemudian dilakukan penangkapan di Desa Ketapang di Dusun Bangun Mulyo. Modus pelaku mengancam korban dan membujuk korban untuk melakukan hubungan badan, kemudian diancam agar tidak memberitahukan kepada orang lain. Polisi menyita barang bukti berupa pakaian korban saat pemerkosaan terjadi serta hasil visum dari tim medis. Atas perbuatannya, tersangka terancam 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Untuk menjaga tradisi leluhur tetap lestari, aparatur Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berkolaborasi dengan UPT Museum Ketransmigrasian Lampung menggelar lomba tabuh lesung. Lomba yang digelar di halaman Museum Transmigrasi Pesawaran ini diikuti beberapa tim gojek atau gejogan dari beberapa desa di Pesawaran. Para peserta menampilkan yang terbaik, kayu antan atau alu yang dipukulkan ke lesung secara simultan dan serempak, menimbulkan irama yang khas. Satu anggota tim berperan sebagai penyanyi lagu-lagu sholawat dan tembang Jawa, sementara anggota tim lainnya berjoget ria menghibur penonton. Suasana menjadi meriah karena peserta menampilkan lakon berbeda-beda. Ada yang menjadi menari mengelilingi lesung, ada juga yang menari berdua dengan jenaga. Di Museum Lampung ini kalau bisa, ayo kita junjung terus. Tradisi gojek lesung ini jangan kita lupakan. Ayo kita majukan demi masa depan lebih maju lagi. Biar kita tidak lupa akan peninggalan nenek moyang kita. Lesung yang digunakan untuk lomba telah berusia ratusan tahun. Lesung milik Desa Bagelen ini telah dihibahkan ke Museum Transmigrasi Lampung. Desa Bagelen merupakan desa pertama transmigrasi di Indonesia. Setiap orang mau hajatan, ini menggunakan lesung ini buat kue-kue kayak lambang sari, bikin tepungnya dari gabah, ditumbuk, jadi beras, jadi tepung. Selain itu, kenapa jadi alat musik? Di sela-sela mereka gotong royong untuk hajatan, untuk menghibur diri, dibuatlah musik untuk menghibur.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung yang membawahi UPT Museum Transmigrasi akan terus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga tradisi leluhur supaya tidak punah. Bahwa sama-sama kita ketahui di tahun 1905 transmigrasi pertama di Indonesia di Bagelen ini. Dan ada budaya yang saat itu memang karena kondisinya melaksanakan menumbuk alu atau lesung untuk menghasilkan beras dari padi yang mereka kumpulkan dari sawah. Nah, saya cukup terharu sebenarnya karena ada upaya untuk melestarikan budaya ini. Kegiatan lomba budaya akan terus digelar demi menjaga warisan nenek moyang dan mengedukasi anak-anak muda supaya tidak lupa dengan adat istiadatnya. Pada masa lampau, warga di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran memiliki tradisi unik sebagai wujud syukur pada musim panen, yakni tabung lesung atau yang lebih dikenal dengan gojek atau gojegan. Tradisi itu biasanya dilakukan para petani setelah selesai panen padi untuk menghilangkan lelah dengan bersenda gurau. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Batik merupakan kerajinan kain yang memiliki seni tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. Seni membatik merupakan warisan nenek moyang sejak dahulu. Kini batik bukan hanya milik masyarakat Jawa saja. Sejumlah daerah mulai menunjukkan kreasinya termasuk Provinsi Lampung. Beraneka ragam kreasi batik bermotif budaya lokal membantu pemerintah mempromosikan Lampung hingga ke mancanegara. Salah satu ajang promosi batik Lampung tersebut terlihat pada pameran Lampung Craft 2021 yang digelar di Gedung Geraha Wangsa, Bandar Lampung. Gubernur Lampung yang membuka gelaran ini berharap melalui pameran ini dapat mendorong industri kerajinan di Lampung yang saat ini mulai langka seperti tapis, batik, dan tenun tapis. Mampu bersaing di tingkat nasional dan bahkan internasional. Kalau Indonesia bicara batik pasti dari Solo dan Jogja. Tapi ke depan Lampung juga sama dengan Solo dan Jogja. Motif batik Lampung ini sempat memikat desainer Oscar Lawalata. Dia mengatakan batik Lampung memiliki potensi besar di pasar mancanegara. Negara, Bapak Jokowi juga sedang menggalakkan pencipta produk Indonesia, dan saya melihat teman-teman dan kerajinan di Lampung ini sangat berpotensi untuk ikut serta. Dan semoga kita juga di tahun depan kita sambil bersama Ibu Riana dan Dekranasda Lampung pelan-pelan kita membuat program untuk bagaimana mempopulerkan kerajinan yang sudah bagus-bagus. Lampung Craft 2021 memamerkan produk kerajinan dan produk kuliner dan merchandise khas Lampung buatan UMKM seprovinsi Lampung. Lampung Craft digelar selama 4 hari, mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Oktober 2021. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.